Warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa tadabbur kita akan awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat berapa kemarin itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sadaqallahul azim. Baik, untuk pertama kita akan membahas qiraah dari sisi bacaan. Diawali dari ayat ke-14 tadi. Wa idza laqul pakai qaf, jangan pakai kaf. Tidak boleh kita baca wa idza laqul, tapi wa idza laqu. Wa idza laqul ladzina amanu, wa idza laqul ladzina amanu. Di sana yang panjang dza, kemudian meski di sana ada qu, ada tanda panjang, tetapi dia tidak berlaku karena setelahnya ada huruf lam yang ditasydid. Jika ada tanda panjang setelahnya ada huruf lam yang ditasydid atau disukun dimatikan, maka tanda panjang itu tidak berlaku. Contohnya ini. Wa idza laqul. Jadi mestinya laqu, tapi di sana tidak berlaku. Jadi dibacanya laqul ladzina amanu. Dzina panjang satu harokat, dua harokat maksudnya, atau satu alif. Wa idza laqul ladzina amanu, a panjangnya satu alif, amanu, nu panjang satu alif juga. Qalu, nah di sana ada lu tanda panjang bertemu dengan hamzah di lain kata. Itu disebut dengan mad jaiz munfasil, panjangnya bisa 4 sampai 5 harokat. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sebelum na maka kita harus gunnah dulu karena di sana ada nun yang ditasydid. Qalu amanna. Wa idza khalau ila syayati, perhatikan di sana ta, suaranya ta. Syayati, bukan syayati tapi syayati. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Berhentinya di qalu. Kenapa? Karena sebelumnya ada tanda waqaf la ya. Tanda waqaf la itu tanda waqaf yang tidak boleh berhenti di sana. Jadi berhentinya di kata setelahnya. Kemudian kita lanjutkan dari qalu. Qalu panjangnya 4 sampai 5 harokat lu-nya. Qalu inna ma'akum innama. Kalau mau berhenti di situ boleh, tapi kita diulangin dari innama nahnu nu-nya jangan sampai panjang, harus cepat dipindah. Innama nahnu ya. Biasanya nu-nya suka dipanjangkan. Innama nahnu mustahzi'un. Ha besar. Mustahzi'un. Kita lanjut. Allahu yastahzi'u bihim.
Perhatikan di sana u-nya nggak boleh dipanjangin. Kadang-kadang banyak di antara kita yang bacanya u-nya selalu dipanjangkan. Nah, di sini u-nya pendek, hamzahnya pendek. Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum dunya jangan dipanjangin, wa yamudduhum fi ghain ketika disukun dia tidak mantul karena dia bukan qalqalah. Jangan sampai bacanya fi salah. Ya, bacanya harus fi fi tuyanihim ya'mahun ain ya, ya'mahun. Kita lanjut. Nah, adalah di sana panjangnya sampai 6 harokat, lebih panjang dari mad jaiz mufasil. Di sana sebutannya adalah mad wajib muttasil, panjangnya sampai 6 harokat. Kenapa? Karena tanda panjang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ulaikal ladzina ya, shin, perhatikan. Ulaikal ladzina tarawud dalalata bil huda. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat. Ya, perhatikan di sana ada tak mati bertemu dengan tak. Nah, di sana hamasnya tidak boleh terlihat. Jangan sampai kita bacanya fama rabihat tija. Ya, hamasnya tidak boleh terlihat karena di sana termasuk idgham. Ya. Idgham mithlain. Memasukkan huruf satu ke huruf berikutnya yang sama, sejenis. Jadi kita masuknya ke tak yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, seperti itu. Silakan yang baca. Ya, lanjut Bapak, silakan. Pak. Tah al Oke, nanti bisa dilatih lagi. Lanjut ya. Hamzahnya jangan dibaca. Ulaikal ladzina ya. Tarawud dalalata. Ulangi bacanya, itu hanya ini aja.
dhalalata bil huda. Ulaika. Jadi diulangi, kita nggak boleh ngulanginya dari dhalalata saja. Jadi harus dari sebelumnya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ti fama rabihat tijaratuhum. Ya, diulang dari atas. Amanu qalu amanna qalu inna innama mustahzi'un. Ya, lanjut. Fi panjang. Ya, bagus. Dhalalata bil huda. Do-nya pendek, la-nya yang panjang. Do-nya pendek, la-nya yang panjang. Fama rabihat ya, belajar kalau baca ditarik dulu nafasnya, tarik. Nah, ada persiapan di sana ya. Baik, kita akan beralih pada sesi berikutnya. Kita akan artikan per lafziyah, per kata. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan apabila, laqu, mereka berjumpa, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Saya ulangi, tolong artikan. Wa idza laqu alladzina amanu qalu amanna, kami telah beriman. Baik, kita lanjut. Wa idza, dan apabila, khalau, mereka kembali, ila syayatinihim,
kepada kelompok setan mereka. Qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami ma'akum masih bersama kalian. Innama sesungguhnya nahnu kami mustahzi'un hanya memperolok-olok. Artikan wa idza khalau ila syayatinihim, kelompok setan mereka, qalu inna sesungguhnya kami ma'akum ada bersama kalian. Innama sesungguhnya nahnu kami mustahzi'un hanya memperolok-olok. Kita lanjut. Allahu Allah yastahzi'u yang akan memperolok-olok bihim mereka wa yamudduhum dan membiarkan mereka fi tughyanihim dalam kesesatan mereka, ya'mahun mereka terombang-ambing. Artikan Allahu yastahzi'u akan memperolok bihim wa yamudduhum membiarkan mereka fi tughyanihim dalam kesesatan mereka, ya'mahun mereka terombang-ambing. Oke, kita lanjut. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang ishtarawu yang menukar, ishtarawu yang menukar ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Artikan ulaika alladzina ishtarawu menukar ad-dhalalata bil huda dengan petunjuk. Kita lanjut. Fama rabihat maka tidaklah beruntung tijaratuhum perniagaan mereka, wa makanu dan bukanlah mereka muhtadin orang-orang yang mendapat petunjuk. Fama rabihat tidaklah beruntung tijaratuhum perniagaan mereka, wa makanu dan bukanlah mereka muhtadin orang yang mendapatkan petunjuk.
Baik, inilah kosakata ahli bahasa. Kita sajikan mana yang tertangkap ya. Kalau yang tertangkap satu huruf ya syukur, alhamdulillah. Kalau yang tertangkap satu kata itu lebih baik ya. Masa dari sekian banyak tidak ada satupun yang tertangkap dalam ingatan kita. Nah, contoh, wa artinya dan. Nanti itu bisa ketemu lagi di ayat yang lain, dan itu artinya sama. Kemudian alladzina itu ketemu lagi nanti di ayat yang lain, artinya sama. Amanu ketemu lagi di ayat yang lain, artinya sama. Ulaika ketemu lagi di ayat yang lain, artinya sama. Artinya kalau kita hari ini belum nyangkut, maka masih ada harapan di ayat-ayat yang lain, karena kata-kata ini akan berulang insyaallah ya kan? 1, 2, 3 kata saja yang tidak berulang, tapi yang lain insya Allah akan terus berulang. Nah, penting memahami, belajar, latihan, mengenal kosakata bahasa Al-Quran penting ya. Karena kalau kita serius, itu modal 1 juz Al-Quran itu bisa mengartikan 60-70 Al-Quran. 60-70% Al-Quran itu bisa kita artikan dengan modal 1 juz. Biasa mengartikan. Nah, itu metode ini harus terus dilatih. Ini ada di metode tatbiki. Cuman cara kita belajar memang harus pakai buku itu. Jangan bawa buku terjemah. Dan jangan lihat buku terjemah kosakata. Nanti kosakatanya nanti di rumah saja lihatnya. Kalau ketika kita belajar jangan. Kenapa? Nanti otak kita terlalu manja. Akhirnya dia tidak terbiasa untuk bekerja. Ya, nah seperti itu. Baik, saya akan berlanjut pada sesi berikutnya, yaitu mengalih bahasakan. Bagaimana alih bahasanya? Dari ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa orang-orang yang beriman, mereka selalu berkata, saya sudah beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada kelompok setan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami masih bersama kalian. Kami hanya memperolok-olok saja. Kemudian ayat 15-nya, Allah yang akan memperolok-olok mereka dan bahkan membiarkan mereka dalam kesesatan, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ayat 16, mereka itulah orang-orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan, dan tidaklah perniagaan mereka itu beruntung, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini alih bahasanya seperti itu. Baik, Isya berapa menit lagi? Sembilan. Baik. Sekarang kita coba mengenal bentuk kata. Dalam bahasa Arab, seperti yang sudah dijelaskan, itu pembagian kata sederhana, cuman 3 bagian. 1 yang disebut dengan huruf, 2 yang disebut dengan fiil atau kata kerja, 3 yang disebut dengan isim.
Atau kebalikannya, isim ada huruf, ada fiil. Isim, fiil, huruf sama aja. Apa itu isim? Isim itu adalah kata, benda, sifat, ya, keterangan. Apa itu fiil? Fiil itu adalah kata yang bermakna predikat atau kata kerja. Apa itu huruf? Huruf itu yang tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fiil. Itu huruf. Gampang kan? Gampang. Kalau sudah baca bukunya. Soalnya di rumah belum dibaca bukunya. Kan di situ sudah ada penjelasan. Isim itu apa, fiil itu apa, isim itu apa, fiil itu apa, huruf itu apa. Di buku itu sudah ada. Cuman mungkin di rumah kurang dibuka-buka. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah ba'da isya. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.